Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada PD pembelajaran mata kuliah statistika multivariat. Perkenalkan, nama saya Rila Juwardi dari Prodi Teknik Industri Universitas Gunadarma. Nah, pada pertemuan kali ini kita belum akan masuk ke perhitungan yang rumit, teman-teman. Kita mulai dari pemahaman dasar. Apa sih itu statistika multivariat? Mengapa materi ini penting dan bagaimana gambaran umum teknik yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak mahasiswa untuk menyiapkan catatan kecil. Bila diperlukan, nanti di beberapa bagian saya akan memberikan pertanyaan singkat. Tidak perlu dijawab panjang, cukup jawab dalam hati ataupun ditulis catatan. Nah, tujuannya agar video ini tidak hanya ditonton tetapi juga diikuti secara aktif. Nah, harapannya adalah setelah pertemuan ini, ketika nanti kita akan masuk ke analisis faktor, ke analisis klaster, diskriminan, MANOVA, MDS sampai ke SEM, mahasiswa sudah memiliki peta awal dan tidak melihat setiap metode sebagai materi yang terpisah-pisah. Nah, pada slide ini kita melihat arah pembelajaran pertemuan pertama. Nah, sesuai dengan RPS. Nah, capaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami dasar dari statistika multivariat dan mengaitkannya dengan penyelesaian sebagai masalah pada sistem terintegrasi. Jadi fokus kita hari ini adalah membangun bagaimana cara kita berpikir. Nah, mahasiswa coba perhatikan mahasiswa kalimat capaian pembelajaran ini. Ada kata menerapkan, ada konsep matematika, ada sains dan prinsip rekayasa. Lalu ada masalah pada sistem terintegrasi. Artinya, statistika di sini bukan sekedar rumus, tetapi alat bantu untuk membaca masalah secara nyata. Nah, pertanyaan aduh singkat untuk mahasiswa, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita mengambil keputusan hanya saja berdasarkan satu faktor saja? Kan itu tidak. Nah, biasanya tidak. Nah, kita akan mempertimbangkan banyak hal, cara berpikir seperti itulah yang memang menjadi dasar dari statistika multivariat. Nah, selain daripada itu, statistika multivariat juga ada beberapa CPL yang dari Prodi, teman-teman bisa mengaksesnya di website jurusan, yaitu statistika multivariat AK 043256, bobotnya 2 SKS dan akan dilaksanakan pada semester keempat. Baik, selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai peta materi video. Nah, agar lebih mudah diikuti, nah, materi pada video ini kita susun menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan membahas konsep dasar, mulai dari multivariat, bivariat, sampai dengan multivariat. Nah, kedua, kita akan membahas mengapa sih pendekatan multivariat itu dibutuhkan, karena banyak persoalan tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu variabel saja. Berikutnya ketiga, kita akan mengenali klasifikasi metode, yaitu dependent method dan interdependent method. Terus keempat, kita belajar cara awal memilih teknik analisis berdasarkan tujuan penelitian dan jenis datanya. Nah, silakan teman-teman dapat melihat alur ini sebagai peta perjalanan. Nah, ketika nanti merasa materinya mulai banyak, kita kembali lagi pada ini. Kita akan sedang belajar memahami konsep, melihat contoh, mengenali klasifikasi, lalu memilih metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sama halnya juga teman-teman kalau misalnya mau menggunakan hal tersebut untuk pembuatan skripsi ataupun tugas akhir ya. Nah, eh, sebelum kita masuk ke dalam definisi, kita akan bedakan dulu nih tiga istilah dasar. Eh, Univariat berarti analisis hanya melibatkan satu variabel saja. Nah, misalnya rata-rata tinggi badan mahasiswa atau terus ada bivariat melibatkan dua variabel. Nah, misalnya hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian. Misalnya semakin lama dia belajar, maka nilai ujiannya akan semakin bagus. Misalnya.
Terus ada multivariat. Nah, multivariat itu melibatkan lebih daripada dua variabel yang diamati secara bersamaan pada objek yang sama. Nah, sekarang saya mau menanya kepada mahasiswa misalnya gitu kan. Ah, Coba mahasiswa pikirkan satu contoh data di sekitar kita. Misalnya data mahasiswa, eh, misalnya ada pelanggan sih, gitu. Ada pelanggan, ada data kendaraan, ataupun data produksi. Kalau misalnya memang kita mau melihat dari sisi produksi teknik industrinya. Pertanyaannya adalah variabel apa saja sih yang bisa diukur dari objek tersebut? Teman-teman tahu kan apa yang bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur kan? Kalau misalnya diukur berarti biasanya kan ada alat ukurnya. Jangan lupa dengan alat ukurnya apa. Ya, kita tidak bisa mengukur sesuatu kalau misalnya tidak ada alat ukurnya. Kalau misalnya ada apa, kalau misalnya teman-teman bilang bahwa ini dapat diukur, berarti kan ada alat ukurnya. Kalau tidak ada alat ukurnya, berarti tidak dapat diukur. Oke, nanti kita berinteraksi setelah itu. Nah, eh, kalau misalnya objeknya mahasiswa, nah misalnya teman-teman mau melihat dari sisi mahasiswa, misalkan mungkin ada nilai kehadiran, eh, lama belajar, motivasi dalam belajar, ataupun partisipasi dalam belajar. Nah, ketika variabelnya sudah banyak dan saling berkaitan, maka kita mulai masuk ke wilayah multivariat. Karena kan tadi univariat itu hanya satu variabel, bivariat itu ada dua variabel, dan lebih daripada dua variabel disebut dengan multivariat. Nah, makanya untuk yang sekarang ini mungkin kita akan belajar sedikit demi sedikit, karena kalau nanti sudah analisisnya udah banyak itu biasanya akan cukup memakan waktu. Nah, oke, kita masuk ke analisis pengertian dari analisis multivariat. Analisis multivariat dapat dipahami sebagai teknik statistik untuk menganalisis data yang memiliki banyak variabel pada setiap objek pengamatannya. Jadi dalam setiap objek pengamatan yang sama, jadi tidak bisa menggunakan objek pengamatannya berbeda-beda. Nah, dalam bentuk sederhana, data multivariat dapat dibayangkan sebagai sebuah matriks. Nah, baris menunjukkan objek yang diamati, misalnya ada mahasiswa, ada produk, ada mesin, ada pelanggan, ada wilayah, misalnya kita kan. Terus, terus ada kolom menunjukkan variabel yang diukur. Ya, ingat ya tadi diukur itu berarti kan ada alat ukurnya. Kalau tidak ada alat ukurnya berarti tidak bisa diukur. Misalnya ada nilai, nilai kan ujian, misalnya kita kan dapat diukur biaya, itu dapat diukur waktu proses, dapat diukur ada alat ukurnya, tingkat kepuasan, kualitas ataupun jumlah produksi itu dapat diukur. Oke, selanjutnya mengapa sih perlu pendekatan multivariat? Pertanyaannya, eh, apakah kita memerlukan pendekatan multivariat? Jawaban ya, karena fenomena nyata biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kalau teman-teman kemarin belajar mengenai regresi, korelasi, chi-square, dan sebagainya itu kan hanya satu variabel saja ya fenomenanya. Terus teman-teman belajar mengenai ANOVA satu arah, dua arah, itu mulai masuk ke dalam dua variabel. Ah, misalnya di sini harga tanah. Nah, harga tanah tidak hanya ditentukan oleh dekat atau jauhnya dengan jalan raya, ada faktor lain mungkin yang akan mempengaruhi terhadap harga tanah, seperti kedekatan dengan kampus, misalnya dengan pasar, akses transportasi yang mudah, kondisi tanah, dan perkembangan kawasan. Nah, sekarang saya ingin mahasiswa kita berpartisipasi dalam kuliah ini. Selain faktor yang ada di dalam slide di sini, nah, eh, ada nggak sih kira-kira faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga tanah? Silahkan siapa yang dapat memberikan contohnya. Saya Pak, jadi buat faktor lainnya itu bisa berupa keamanan lingkungan dan rencana pembangunan daerah Pak. Mungkin itu menurut saya buat faktor lain. Oke,
Oke, terima kasih. Adakah yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Nah, kalau misalnya kita lihat gagasan kunci dalam analisis multivariat adalah korelasi antar variabel. Jadi harus ada hubungannya. Kalau misalnya tidak ada hubungannya, kita tidak bisa melihat hubungan antara korelasi. Makanya teman-teman akan belajar dari yang kemarin itu kan dari mulai korelasi, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Baru setelah ke korelasi teman-teman belajar mengenai regresi kan, apakah ada pengaruh atau tidak pengaruh gitu. Nah, ketika kita memiliki banyak variabel, sangat mungkin variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Ada juga yang memang tidak tidak berhubungan ya. Misalnya dalam data mahasiswa, lama belajar mungkin berhubungan dengan nilai. Semakin eh, lama dia belajar, maka nilainya akan semakin tinggi kan. Itu adalah pemikiran awal, hipotesis awalnya. Terus kehadiran mungkin berhubungan dengan partisipasi. Jadi semakin mahasiswa tersebut datang ke kelas setiap hari, misalnya gitu kan, maka tingkat partisipasinya akan semakin tinggi. Terus motivasi mungkin berhubungan dengan keduanya. Nah, coba teman-teman kita perhatikan bagian matriks pada slide di samping sini. Nah, baris adalah objek, kolom adalah variabelnya. Nah, jika kolom-kolom ini saling berkaitan, maka membaca satu kolom saja belum cukup sebenarnya. Nah, pertanyaan refleksinya apakah? Apakah risiko jika variabel yang saling berhubungan dianalisis secara terpisah ataupun hanya persatu persatu? Kan kalau misalnya satu persatu kan kita tidak dapat menyimpulkan secara general. Nah, jawabannya kesimpulan bisa kurang lengkap, bahkan bisa keliru karena hubungan antar variabel tidak ikut diperhitungkan. Mungkin nanti teman-teman akan belajar adakah sih faktor memang selain dari faktor itu yang akan mempengaruhi terhadap faktor yang lainnya. Nah, eh, selain jumlah variabel tadi, kita juga perlu memahami peran dan jenis data. Oke, dalam beberapa analisis ada yang dimaksud dengan variabel bebas atau variabel X, yaitu variabel yang digunakan mempengaruhi atau menjelaskan. Ada juga variabel terikat, yaitu atau variabel Y biasanya atau Y. Nah, yaitu variabel yang ingin dijelaskan atau diprediksi. Nah, contohnya adalah jam belajar dan kehadiran dapat menjadi variabel X. Nah, sedangkan nilai ujian menjadi variabel Y. Nah, sekarang coba masih teman-teman jawab dengan cepat. Jika kita ingin mengetahui pengaruh kualitas layanan, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan, maka kepuasan pelanggan termasuk ke variabel apa? Apakah ke variabel Y atau bukan? Silahkan yes or no. Silahkan yes or no. Jadi kepuasan pelanggan menjadi variabel Y ataupun variabel terikat, ya. Namun uh, tidak semua variabel multivariat itu memakai pembagian X, Y, dan Y. Nah, pada analisis faktor atau cluster ya, semua variabel dapat diperlakukan bersama. Nah, selain itu, skala data seperti nominal, teman-teman masih ingat kan nominal, ordinal, interval, dan rasio, jika perlu diperhatikan, juga perlu diperhatikan karena berpengaruh pada pemilihan dari metodenya. Ya kan, kalau nominal kan kategorinya tanpa urutan, ordinal itu kategorinya berurutan, interval jarak bermakna, dan rasio itu punya nol, zero, mutlak gitu kan, absolute zero. Nah, terus ada secara umum metode statistik multivariat dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, kelompok pertama adalah dependent method. Pada kelompok ini ada variabel yang menjadi pusat perhatian untuk dijelaskan atau diprediksi. Dengan kata lain, ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Misalnya, teman-teman udah pernah belajar mengenai contohnya regresi berganda, nah, analisis diskriminan, logistik, MANOVA, dan korelasi kanonik.
Nah, kelompok kedua adalah inter-independent method. Nah, pada kelompok ini tidak ada pembagian yang tegas antara X dan Y. Nah, semua variabel dipelajari bersama untuk menemukan polanya, ah, struktur ataupun pengelompokan. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi kepada teman-teman, minta tolong untuk dijawab. Uh, Jika seseorang peneliti ingin memprediksi kepuasan pelanggan dari kualitas layanan, harga dan promosi harga dan promosi, apakah masuk ke dalam kelompok yang mana? Itu kelompoknya yang regresi berganda Pak untuk metodenya Pak. Oke, itu ke dalam dependent metode ya. Jadi tujuannya hanya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Oke, selanjutnya kita lihat kelompok dependent method. Pertanyaan dasarnya adalah variabel apa sih yang ingin kita jelaskan? Jika variabel Y berbentuk numerik, misalnya nilai penjualan ataupun produktivitas, maka regresi berganda dapat digunakan. Jika variabel Y-nya berbentuk kategori, eh, misalnya pelanggan loyal ataupun pelanggan tidak loyal, ataupun produk cacat ataupun produknya tidak cacat, maka analisis diskriminan atau regresi logistik dapat dipertimbangkan. Oke, nah saya beri contoh singkat. Misalnya kita ingin memprediksi nilai ujian berdasarkan kehadiran, lama belajar dan nilai tugas. Nah, nilai ujian berbentuk angka, maka metode awal yang terpikir adalah regresi berganda. Nah, tetapi jika kita ingin membedakan mahasiswa lulus dan tidak lulus berdasarkan beberapa variabel, maka hasilnya berupa kategori di situ kita mulai mempertimbangkan diskriminan ataupun logistik untuk penyelesaian permasalahannya. Eh, Berbeda dengan dependence method, pada interdependence method kita tidak menetapkan variabel mana sebagai X dan mana sebagai Y-nya lagi. Nah, fokusnya adalah menemukan pola dalam data. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat suatu kasus itu sebenarnya tidak kita tidak berfokus hanya pada X dan Y saja. Mana sih akan menjadi yang berpengaruhi, ada bakal yang mempengaruhi, tetapi fokusnya adalah menemukan pola dalam datanya. Misalnya analisis faktor atau PCA digunakan ketika kita memiliki banyak variabel dan ingin meringkasnya menjadi beberapa faktor utama. Atau misalnya analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan objek yang memang memiliki karakteristik mirip. Misalnya pengelompokan pelanggan, wilayah, ataupun produknya yang. Nah, terus mari Mas Yo kita coba membedakan kalau kita punya 20 pertanyaan angket dan ingin kita mengetahui apakah pertanyaan itu membentuk beberapa dimensi utama, metode yang mendekati jawabannya adalah analisis faktor. Kalau kita punya data pelanggan dan ingin membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan perilaku belanja, maka metode apa yang memang mendekati? Jawabannya mungkin bisa kita menggunakan analisis cluster. Nah, untuk tahapan awal kita cara memilih teknik multivariat dapat dibuat menjadi lebih sederhana. Langkah pertama adalah kita pertama adalah menentukan tujuan analisis. Apakah kita ingin menjelaskan atau memprediksi variabel tertentu, atau ingin menemukan pola dalam kumpulan data. Langkah kedua adalah kenali variabelnya. Apakah ada pembagian X dan Y atau semua variabel diperlakukan setara. Nah, sekarang coba mahasiswa gunakan 4 langkah slide di atas. Sorry. Ada tentukan tujuan, kenali variabelnya, periksa skala data, dan pilihan metode. Saya berikan satu kasus. Nah, sebuah sekolah ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Nah, ada variabel kehadiran, lama belajar, motivasi, dukungan orang tua, dan nilai akhir. Pertanyaannya, apakah ada yang variabel Y? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab?
Iya, Pak. Saya yang ingin menjawab, Pak. Ya, ada nilai Y-nya, yaitu nilai akhir dan nilai prestasi siswa. Oke, maka pendekatan awalnya adalah dependent method. Nah, dari sini kita belajar bahwa pemilihan metode memang harus dimulai dari pertanyaan penelitian. Nah, bukan dari metode yang memang sedang populer. Oke, kadang kan pada peneliti itu mau melihat populer metodenya. Oke, posisi kita dalam pertemuan pertama adalah memang ya adalah keseluruhan mata kuliah. Nah, hari ini kita berada pada tahap pendahuluan. Jadi setelah ini pada pertemuan kedua kita akan membahas uji dan instalasi data. Bagian itu penting karena sebelum data dianalisis kita perlu memastikan data layak digunakan atau tidak. Oke, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada analisis faktor, roadmap dalam kumpulan ini ada analisis faktor, ada cluster, diskriminan, MANOVA, MDS, CA, dan SEM. Nah, semua memiliki tujuan yang berbeda-beda, tapi semuanya membutuhkan dasar yang sama, yaitu kemampuan memahami variabel data dan tujuan analisis. Jadi, pada pertemuan pertama ini adalah pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka materi berikutnya akan lebih mudah diikuti karena mahasiswa sudah tahu posisi masing-masing metode dalam statistika multivariat. Oke, selanjutnya kita ada studi mini, jadi menilai kepuasan pelanggan. Nah, agar lebih konkret, kita gunakan studi mini tentang kepuasan mahasiswa. Nah, misalnya program studi ingin memahami kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Variabel yang dapat diamati antara lain ada kualitas dosen, ada akses informasi, fasilitas kelas, respon administrasi, dan kepuasan dari total semuanya. Nah, sekarang saya ingin mahasiswa ikut menentukan jika kepuasan total dijadikan variabel Y, sedangkan variabel lainnya menjadi X, pendekatan apa yang digunakan? Silahkan. Dependency method Pak, misalnya regresi berganda. Oke, terima kasih. Jadi di dependence method misalnya ada regresi berganda karena memang lebih daripada satu variabelnya ya. Kalau misalnya cuma satu variabel saja yang mempengaruhinya, jadi cukup menggunakan regresi linear biasa. Nah, tetapi jika tujuan kita adalah menemukan dimensi utama layanan akademik, itu dimensinya ya, bukan variabelnya. Misalnya, apakah variabel itu dibentuk faktor layanan akademik, fasilitas, dan komunikasi, misalnya, maka pendekatannya berubah menjadi interdependent method karena misalnya kita menggunakan analisis faktor. Nah, dari data contoh ini terlihat bahwa data bisa sama, tetapi metode berbeda karena tujuan analisisnya mungkin berbeda. Nah, oke. Sekarang kita coba latihan singkat. Kasusnya adalah sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi belanja, nilai transaksi, jenis produk yang dibeli, dan respon terhadap promosi. Oke, saya beri beberapa waktu, beberapa detik pertanyaannya. Pertama, apa saja sih variabel yang diamati? Kedua, apakah variabel apakah ada variabel Y-nya yang ingin diprediksi? Ketiga, pendekatan apa yang paling sesuai? Oke, oke kita bahas bareng-bareng ya. Mari kita bahas bersama. Nah, variabel yang diamati adalah frekuensi belanja, nilai transaksi, dan jenis produknya, dan respon promosi. Pada kasus ini tidak disebutkan ada variabel Y-nya tertentu, misalnya apa gitu. Tapi tujuannya bukan memprediksi satu variabel, tetapi kita mengelompokkan pelanggannya. Nah, maka pendekatan yang sesuai adalah interdependent methods. Teknik yang paling mungkin digunakan adalah kita menggunakan analisis cluster. Nah, karena kita ingin membentuk kelompok pelanggan berdasarkan kemiripan dari karakteristiknya mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ringkasan pertemuan pertama. Yang pertama,
Sebagai penutup ya, mari kita rangkum materi pertama. Data multivariat adalah data yang memuat banyak variabel pada setiap objek pengamatan. Analisis multivariat tidak hanya melihat satu variabel, tetapi juga memperhatikan hubungan dan pola antar variabel. Jika ada variabel respon yang ingin dijelaskan, kita menggunakan kelompok independent method. Jika tidak ada pembagian X dan Y-nya, dan tujuan kita menemukan pola atau struktur data, kita menggunakan kelompok independence method. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mahasiswa menjawab satu pertanyaan dari materi ini. Atau nanti kita coba berinteraksi ya teman-teman. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan pertanyaan pertama. Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh silahkan. Kalau misalkan kita ngambil datanya banyak itu, apakah kita pasti bakal pakai variabel multivariat, Pak? Sorry, kurang kedengar, Pak. Kalau misalkan data penelitian kita itu banyak, apakah kita harus pasti pakai variabel multivariatnya, Pak? Oke. Oh iya, belum tentu. Banyak variabel saja belum cukup disebut multivariat jika analisisnya memang memperlakukan beberapa variabel secara bersama-sama dan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Kalau variabelnya banyak tetapi dianalisis terpisah satu persatu, maka pendekatannya belum memang sepenuhnya multivariat. Oke, terima kasih. Silahkan. Satu pertanyaan lagi deh sebelum kita akhiri pertemuan kita. Baik, sebelumnya izin bertanya Pak, bagaimana cara membedakan dependence dan independence method yang Bapak jelaskan? Oke, nah cara yang paling mudah adalah mencari apakah ada variabel Y-nya ataupun tidak. Jika ada variabel yang ingin dijelaskan ataupun ingin kita prediksi. Nah, itu independence method. Jika tidak ada Y dan tujuannya, maka kita mencari pola, struktur, pengelompokan ataupun dimensi itu independent method. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Dari diskusi singkat ini dapat kita simpulkan bahwa statistika multivariat membantu kita dalam memahami data yang terdiri dari banyak variabel. Kita perlu melihat tujuan analisis terlebih dahulu, apakah ingin menjelaskan variabel tertentu atau mencari pola dalam data. Pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang penting, yaitu uji dan seleksi data. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.